pulang dari sini. Mudah-mudahan kuat lama, karena ada yang kuatnya sedang pengajian aja. Sejam, 2 jam. Tapi kemarin para guru kumpul, disampaikan banyak saum lisan. Apa yang terjadi, Pak? Mungkin karena pengantin baru belum punya anak, istrinya minta kerja. Katanya bosan saya di rumah sendirian terus. Pas pulang suami mengamalkan ilmu jaga lisan. Tambah istri tambah bosan, sepi katanya. Ngomong dong Pak, ngomong. Saya seharian gak ada yang ngajak ngomong. Pulang suami diam lagi. Bagaimana ya apa saya jangan bicara? Siapa yang melarang bicara? Yang dilarang itu bicara yang tidak baik, sia-sia dan maksiat. Kalau baik bicara. Saya udah berapa lama bicara? Udah 3/4 jam. Bukan tidak boleh bicara, tapi tidak boleh bicara yang tidak baik. Masih ingat 4 tingkatan bicara? 1, bicara baik. Apa bicara baik itu? Zikrullah, doa, munajat, baca Quran, wirid, ngajak mengingatkan ke Allah, ini zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan buruk, itu bagian dari berkata baik. Di bawahnya itu adalah diam. Kalau tidak jadi zikir, tidak jadi kebaikan, tidak ada manfaat, diam. Diam itu selamat, tidak jadi dosa, tidak bikin orang sakit hati, tidak buat kita nyesel. Karena kalau sekali bicara kita kebawa nyesel. Kalau bicaranya jadi masalah. Kalau diam aman. Dan diam itu bikin cerdas. Karena telinga jadi dengar. Coba sambil dengar ceramah, sambil ngobrol, masuk tidak ilmu ini? Diam itu selamat. Di bawah diam adalah sia-sia. Segala diceritakan tak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas Islam seseorang baik atau tidak, dia meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Di bawahnya itu bicara maksiat, bergibah, menghina, bohong, memfitnah, nyakitin orang, adu domba, itu kelas penderitaan. Jadi kalau suami mau ngantor dinas luar, bisikan, "Pak, ingat-ingat ya." "Apaan Bu?" "Ingat, Allah selalu menyaksikan." Gitu. Kata suami, "Sama Bu, Allah juga mendengarkan. Ibu lagi bawel, lagi rewel." Gak usah ngomong gitu. Siap. Lanjut. Kalau kita yakin Allah Maha menyaksikan, apa hikmah lainnya? Allah tahu keadaan kita. Allah tahu cicilan masih banyak, kontrakan besok habis. Allah tahu tidak? Tahu? Allah tahu ini istri lagi bete sama bapak? Tahu tidak? Allah menyaksikan tidak? Allah tahu di kantor menjelang PHK, tabungan habis, sakit, tidak ada yang tidak disaksikan Allah. Makanya kalau doa itu bukan ngasih tahu Allah, karena Allah sudah tahu.
Doa itu menghibah karena Allah Tuhan kita, kita hamba. Itu yang paling penting. Jadi yang ya Allah, tahu nggak sih besok jatuh tempo, memalukan. Udah tahu doa yang bagus belum Bu? Pengen diijabah? Harusnya saya nggak nanya ya, langsung we ngomong. Tapi tadinya supaya ada kerjaan lah Bapak Ibu, jangan nganggur terus begitu. Nah nyebut nganggur ini tidak baik ya. Tapi keburu keluar, astagfirullah. Saya senang dengan perumpamaan ini. Mau doanya diijabah? Ada anak balita lagi cengeng-cengengnya, rewel, sering tantrum oleh ibunya. Kamu kalau begini terus tidak nurut, ya udah di luar rumah. Klok, ditutup. Ini lagi mendidik. Ibu, buka, maafkan saya Bu, nangis saya salah, maafin. Saya nggak mau lagi kayak gitu Ibu, tolong buka, tolong Ibu. Sambil ngetuk-ngetuk pintu, sampai ketiduran di bawah pintu tuh. Saking ngarep-ngarep dibuka. Ada seorang ulama soleh mengatakan, sekiranya seorang hamba memelas kepada Allah seperti anak ini, diijabah doanya. Kapan kita memelas seperti itu dalam doa? Tolong ya Allah, solehkan anak saya, balikan hatinya. Kapan? Kapan kita menjerit, ya Allah selamatkan ibu bapak saya, tolong ya Allah. Ayo, mau diijabah? Nah, Allah udah tahu keadaan kita. Tinggal memelas, menghibah, sholat yang bagus, lakukan apa yang Allah sukai. Allah menyaksikan semua masalah kita. Dan Allah juga menyaksikan memelasnya, menghibahnya, dan tobatnya. Ampun ya Allah, ini musibah diundang oleh dosa saya ngaku. Coba itu. Bu, ternyata harus 3 kali. Pak, takut 3 kali. Yang aslinya sebetulnya di dalam teori Bapak yang 3 kali itu Bu. Iya, karena laki-laki dan wanita itu, kalau laki-laki sedang fokus, maka dia kurang begitu peka terhadap yang lain. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu bisa multitasking namanya. Jadi sambil masak, bisa sambil nyuci juga, ya, ngepel, dan nyuapin anak, dan tidak tertukar dengan dikatel. Nangis kedengaran. Ibu maaf ya, harus tahu ilmu ini. Jadi kalau ibu manggil suami, Pak, suami sedang baca Quran, tadinya koran, udah nggak ada koran sekarang. Sedang baca Quran, Pak, ya Bu. Ibu harus tahu suami ibu fokus. Gitu. Jadi tidak usah marah kalau tidak segera menyahut. Karena memang laki-laki begitu kalau sedang fokus. Tenang kan Bapak? Jangan pura-pura fokus. Kalau kedengaran jawab aja. Lanjut. Sampai di mana tadi ya? Allah mengetahui, menyaksikan keadaan kita.
Jadi jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu semua. Ketika suami istri berbeda pendapat, dengan kata lain diperharus ya, dari bertengkar, Allah menyaksikan pertengkaran itu? Jawab. Suka tidak Allah lihat pertengkaran begitu? Ibu ingin suaminya soleh, Bu? Bisa menyolehkan suami tidak? Bisa menyolehkan suami? Apakah penjelasan ibu yang misalkan ya berbelit-belit dan berbulak-balik itu lagi akan bisa menyolehkan suami? Jawab. Kan suka diungkit lagi. Muter aja 2 jam tuh. Temanya dikit tapi ada 500 putaran. Bisa menyolehkan tidak? Allah lihat ibu lagi ngomel-ngomel, kira-kira suka tidak? Kalau ibu yakin Allah maha melihat, dah bicara sederhana aja. Pak, maaf, uang kita untuk belanja sudah habis. Ibu tadi pakai apa aja uangnya? Hah? Masa segitu aja habis? Ini baru tanggal 2. Iya gajian kan bulan lalu, Pak. Tenang aja jawab, Pak. Ini pengeluaran, ini harga-harga. Enggak percaya. Suami tidak percaya. Padahal kita ngomong jujur. Allah lihat tidak kita lagi jujur? Tenang aja. Ya Allah, Engkau tahu semuanya. Saya tidak berlaku yang tidak jujur. Ujian bagi saya. Suami tidak percaya. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Tenang. Nanti pas suami, papa aja yang belanja. Marah hal gini. Ternyata tanggal 1 sudah habis sih papa. Sama om-om juga ini. Kalau dicurigai istri, kemana aja Pak? Kemana aja? Lihat dari alis kan wajah curiga. Kemana aja? Bapak nggak usah di sana, nggak usah begitu. Bisakah suami menyolehkan istri? Bapak mau punya istri yang soleh? Solehah Pak. Makanya suatu saat di perusahaan ini tidak ada satupun karyawan yang boleh berjilbab. Setuju tidak? Setuju, justru mengerikan para karyawan berjilbab. Yang tidak boleh larangan itu kepada karyawati. Baru tahu ya. Lanjut. Jadi kalau ada masalah di rumah, Allah menyaksikan. Kalau kita tidak salah, tenang. Jangan emosi. Ini diuji. Kita lagi diuji kesabaran. Ngaku Pak. Ngaku apa? Tadi malam kemana? Lah kan saya di sebelah ibu. Bohong. Biasa kan. Ya udah. Gini atuh Bu, ibu istiqoroh. Saya ngomong apa adanya. Saya nggak percaya. Nggak apa-apa. Kalau ibu nggak percaya, ya urusan ibu dengan Allah. Urusan saya mengatakan apa adanya. Itu niru si Agim. Saya juga udah pernah lihat omongannya di televisi. Emang niru. Tenang we. 4. Dengan yakin Allah Maha menyaksikan, keadilan akan ditegakkan. Sekarang lihat di Palestina. Begitu beratnya. Satu sisi didukung superpower dengan persenjataan, teknologi, dana. Satu lagi diblokade, tidak punya apa-apa. Allah menyaksikan? Menyaksikan tidak? Berapa banyak kezoliman, ketidakadilan, yang kejahatan yang di dunia ini tidak ditangkap? Akhirat nanti Allah menyaksikan,
Allah menyaksikan apapun perbuatan, keadaan. Nanti tidak ada yang dirugikan. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun ada balasannya. Jadi kalau di dunia ini tidak tuntas, emang dunia begini, nanti dituntaskan di akhirat. Begitu, tenang saja, keadilan pasti ditegakkan. Di dunia mungkin keburu mati, apa-apa, ada akhirat. Allah saksikan. Kita berbuat baik, difitnah, tenang saja. Terakhir, kalau kita yakin Allah Maha menyaksikan, kita tidak akan feeling lonely. Apa artinya? Tidak akan merasa sendiri. Maaf, saya pernah dengar sebuah lagu. Ini bukan penyanyi ya. Sendiri, aku sendiri lagi. Kurang iman. Allah selalu bersamamu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dia Allah selalu bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Sekarang setiap perkataan ini didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti ada balasannya. Kalau baik, kebaikan yang diberikan. Kalau jelek, keburukan yang akan menimpa. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi siapa yang mencelakakan diri kita? Siapa yang membuat kita sengsara? Kurang mantap jawabannya. Siapa yang membuat kita terjerumus dalam derita? Siapa yang menyebabkan diri kita na'udzubillah, jadi orang na'udzubillah celaka? Diri kita sendiri. Jadi mikir semua. Nah, apa tadinya mah asa solehah, sekarang jadi terdakwa. Ya, jauh lebih baik yang merasa diri kotor dibanding yang merasa diri suci. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Sambil bertanya, sambil bersedekah. Berkenan? Bismillah ya. Sedekah itu adalah amalan ahli takwa. Bagi yang mudah marah, sering sakit hati, dendam, susah berbuat baik, awalilah dengan banyak sedekah. Kalau ikhlas nanti berubah kesananya. Jadi lebih tenang, lebih bisa menahan marah, lebih memaafkan. Awalnya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, terimalah sedekah kami ini. Jadikan sedekah ini penggugur dosa, penolak bala, pelipat ganda karunia, jalan ijabah doa. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Mau dihapuskan oleh Allah? Nah, sedekahnya itu penghapusnya ya. Jadi kalau
Kalau rumah kita kebakarannya seperti kebakaran lilin atau kebakaran obor, dosa kita seperti obor atau api unggun? Api unggun atau kebakaran rumah? Kebakaran rumah atau kebakaran hutan? Kalau sedekah 5.000 kira-kira penghapus apa? Nah udah gitu aja. Bukan nggak ingin nggak ada lagi katanya. Ya sesuai saja yang maksimal. Lanjut. Maksudnya pertanyaan lanjut. Silakan pertanyaan. Ayo. Ada yang akan bertanya boleh acungkan tangan. Kalau tidak ada kita akhiri ini. Gilang. Ada lagi? Kalau di atas susah tidak ada mikrofonnya nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari SSG. Nama saya Gilang dari Tasikmalaya. Dari Tasik Jadi Gilang ini santri siap guna angkatan berapa? Angkatan 49. Angkatan 49. Tinggal di mana? Tinggal di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Pulang pergi latihannya? Ya. Masya Allah. Pergi. Kenapa begitu semangat berlatih pulang pergi? Ingin merubah diri Ingin merubah diri. Ya. Masya Allah. Terinspirasi dari mana ikut latihan santri siap guna ini? Sebelumnya kalau kerja tuh sering lihat ceramah lihat-lihat terus makin kesini terus ada lihat ceramah di YouTube pendaftaran santri siap guna. Gitu. Langsung ikut. Sebelumnya juga sih udah tahu dari tahun 2019 gitu. Jadi sekarang ikut? Iya sekarang ikut. Alhamdulillah. Sudah berapa kali latihan? Sekarang pekan kelima. Pekan kelima. Perubahan apa yang dirasakan? Perubahan sekarang alhamdulillah ada perubahan-perubahan mulai dari amal-amalan agak meningkat alhamdulillah. Gitu. Hati apa yang dirasakan dibanding sebelum latihan? Sebelum dan sebelum dengan sekarang suasana hati apa yang berbeda? Sekarang jadi lebih tenang. Benar berarti. Kalau sekarang lebih galau berarti nggak benar latihannya. Karena latihannya berat, ya kan? Ya. Kenapa latihan jadi lebih tenang walaupun berat, jalan berbagai karena iman nambah. Ya. Terus jadi gimana? Ya. Itu ongkos pulang pergi lumayan. Alhamdulillah. Tapi hikmahnya sih ada teman-teman SSG yang baik juga gitu. Yang suka bareng gitu berangkat gitu. Alhamdulillah. Ada juga dari Tasik yang lainnya? Ada, cuman tinggal di Bandung Alhamdulillah. Baik. Mau nanya apa? Mau nanya tentang keyakinan kan keyakinan ada tingkat-tingkatan ya. Ada ilmu yakin, Ya, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya sebelumnya kan pernah lihat ceramah kalau soal keyakinan itu nggak bisa didapat atau apa kalau Allah nggak ngasih gitu. Ya. Kalau Allah nggak ngasih bagaimana caranya atau riadoh apa atau amalan-amalan apa agar Allah menambahkan keyakinan menghujamkan ke dalam hati. Baik. Supaya lebih yakin gitu. Supaya lebih yakin. Supaya lebih yakin gitu. Mau nambah yakin? Mau Baik, satu doa. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa yaqinan sadiqan. Keyakinan yang benar. Wa qalban khashian. Hati yang khusyuk. Itu udah mantap sekali itu. Iman sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk. Walisanan dzakiron, lisan yang selalu berzikir. Minta dulu ke Allah. Karena Allah yang punya. Tidak bisa kita kuat iman tanpa izin Allah. Yang kedua, syariatnya jalankan, belajar
ilmu ma'rifatullah. Harus kenal ke Allah dulu. Bukan tidak boleh belajar yang lain, tapi fondasi dari ilmu agama itu adalah tauhid, mengenal Allah. Kalau adik bisa jelaskan, siapa Gilang, tolong jelaskan tentang Michael Jackson. Michael Jackson kurang kenal, Ya udah nggak apa-apa. Bisa dijelaskan tidak? Bisa, suka joget-joget. Tuh kan cuma segitu-gitu. Coba jelaskan tentang John F. Kennedy. John F. Kennedy cuman pernah dengar tapi nggak tahu. Kalau hanya dengar tidak tahu. Bagaimana bisa cerita tentang Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah tahu? Gilang, coba perkenalkan diri dalam bahasa Rusia. Nggak bisa. Gak bisa. Kita nggak bisa ngamalkan apa-apa kalau kita tidak tahu. Makanya belajar. Pagi doa. Tahu doa pagi hari apa? Allahumma, barik lana mau makan, Pak. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu penting. Lalu kalau udah dapat ilmu, amalkan. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Belajar dan riado. Banyak yang dengar ngaji seneng, tapi tidak sesemangat waktu mengamalkan. Bu, maaf kalau ada yang pernah menyampaikan begini, istri saya tuh seneng ke pengajian seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi yang berubah tuh katanya, kata beliau ya, dari pengajian tuh adalah seragamnya. Kalau kelakuannya mah awet weh, cerewet, judes. Dan yang meningkat itu sepertinya bukan iman tapi cicilan. Semoga ini perkataan tidak benar ya. Mau tahu amalan yang paling disukai Allah? Paling mudah zikrullah. Tapi kita susah zikir kalau banyak bicara sia-sia, maksiat. Zikir itu hanya lebih mudah bagi orang yang biasa jaga lisan. Amalan yang memudahkan lagi sedekah. Sedekah. Coba sedekah. Nanti cepat menguat imannya. Karena sesudah sholat itu sedekah. Sholat itu zikrullah ya. 2. Ada yang lainnya? Sebentar ya Dek, Ibu lebih duluan ngacung. Boleh dipinjamkan mikrofonnya ke belakang? Tentu panitia akan sangat gesit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lia dari Depok, A. Ya Bu. Yang ingin saya tanyakan tadi A kan bilang ihsan itu adalah ikhlas. Ihsan. Ihsan itu adalah ikhlas. di antaranya ikhlas. Ya. Jadi ada suatu hari orang senior lah lebih tua dari saya, dia bilang seperti ini, Lia, sepertinya takdir saya itu
ini udah takdir saya memberi uang yang ada pada saya untuk anak saya. Itu dia selalu berpikir itu takdir saya. Di suatu saat dia bilang lagi, tapi kok uang saya habis terus. Jadi saya pikir ini ikhlas atau tidak, tapi dia merasa ini takdir saya gitu loh. Itu gimana ya cara saya menyampaikan? Aduh, harus ditanya ke beliau. Gini Bu, kalau orang ikhlas mah nggak ada rewel kayak gitu, nggak ada keluh kesah dan nggak perlu dijelaskan. Sudah lakukan. Jadi surat Al-Ikhlas tidak ada tulisan ikhlas ya. Matahari tidak pernah menjelaskan saya berjasa membuat alam ini terang, terus saya berbuat. Orang ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri, terus saja. Katanya yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, tumor. Orang ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Orang ikhlas itu, ini perumpamaan sederhana ya, pasti ikhlas lebih dalam dari ini. Seperti gula, teh manis tidak pernah disebut teh gula, padahal yang bikin manis gula. Giliran kopi disebut ini kopi, air kopi. Martabak manis tidak pernah disebut martabak gula, tapi giliran martabak telur disebut telurnya. Ini gitu. Tapi giliran penyakit disebut ini sakit gula, fitnah. Tapi gula mah tenang we, manis we, terus, betul tidak? Sugan demo jadi pahit atau asem. Ya, ini masalahnya kan yang bertanya orang tua, orang yang udah sepulah, cara menyampaikannya khawatir salah, takut kata-kata saya kurang berkenan. Oh iya gitu. Jadi tidak semua orang sudah mendapatkan ilmu paham tentang ikhlas. Ya, caranya bagaimana? Kalau menasihati orang tua, hati-hati, jangan sampai seperti yang menggurui. Nah, kita bisa cerita, saya dapat ilmu. Jadi jangan, ibu harus ikhlas, itu menggurui. Saya dapat ilmu bahwa saya harus ikhlas. Kalau saya jadi rezeki ke anak, berarti memang akan diterima kalau saya tidak merasa berjasa. Gitu Bu. Jadi ibu cerita, dapat ilmu, menasehati saya. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat ada bapak-bapak wudhu salah. Cucunya Rasul, Hasan Husain, semoga Allah ridho kepada keduanya, mengetahui bapak ini salah. Tidak, salah nih wudhunya. Tidak. Tapi bertanya, gimana ya kakek? Kakek itu Rasulullah ngajarin wudhu. Oh begini, kata salah seorang di antaranya, diajarilah wudhu yang benar. Nah si bapak melihat, oh itu wudhu yang benar. Kalau dalam bahasa Sunda disebut laukna benang, caina herang. Ikannya dapat, tapi airnya tidak keruh. Doa yang banyak ya Bu. Kita harus berdakwah, tapi tidak merendahkan. Terima kasih. Bapak-bapak giliran ya deh ya, SSG, ibu, bapak silakan. Dari mana ini jaketnya bagus? Boleh dipinjamkan mikrofon? Tidak ada petugasnya kah? Iya, maaf ya. Satu pertanyaan, sudah ini bonus. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai gurundaku yang mulia,
Jelas tidak suaranya? Wahai Tidak jelas ya. Wahai gurundaku yang mulia, saya memohon izin untuk bertanya. Dalam semalam saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW, itu bersolawat 1000 kali. Tadi malam Ya, bersolawat 1000 kali, lalu ketika tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. ya. Terus saya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan? Aku merindukan gurundamu. Kurang jelas, yang keras saja. Saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang kau inginkan? Dia bertanya, saya jawab, saya ingin berjumpa dengan gurundamu. Siapakah ya Rasulullah? Yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnasdar. Dia merindukannya, Pak. Nah, setelah merindukannya, apakah saya enggak salah ya Rasulullah? Enggak. Terus saya bertanya lagi, apakah benar ini yang dilahir hari Selasa? Saya tanggal 6 bulan 3 itu Rasulullah pernah wafat di hari Selasa, umurnya 63 tahun, Pak. Benarkah, Pak? Itu aja, pertanyaannya enggak panjang, Pak. Ya nggak panjang, cuma saya belum jelas ya. Saya ulangi lagi, Pak. Semalam kan saya bermimpi. Semalam bermimpi. Ya, sebelum tidur saya bersolawat 1000 kali. Nah, lebih jelas atuh panitia besarkan ya. Tidak boleh emosi. Silahkan lanjutkan. Terus saya bertanya kepada Rasulullah. Dalam mimpi. Ya, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan kepadaku? Apa yang kau inginkan kepadaku? Jadi Jawabannya Rasulullah, saya ingin menjumpai gurundamu. Siapakah itu? Gurunda saya itu Kiai Haji Abdullah Gimnasdar gitu. Dia bilang saya merindukannya. Benar, Pak? Serius, Pak? Setelah itu saya bertanya, ya Rasulullah, apakah ini tidak salah? Saya kan terlahir hari Selasa, tanggal 6 bulan 3. Terus dia bercerita, saya pernah wafat di hari Selasa, itu dalam umur 63 tahun. Apakah benar, Pak? Itu aja. beneran ini. Benar. Saya 63, lahir 63. Seandainya benar, bahagia sekali dirindukan Rasulullah. Rasulullah bercerita tentang usia 63 enggak? Iya, benar. Dalam mimpi. Serius, Pak? Serius? Saya 29 Januari, usia saya 63. Andai saya pulang di usia 63, saya sangat sukacita kalau bisa bertemu dengan Rasulullah nanti. Semoga benar ya. Mimpi yang benar. Itu bahagianya kalau Rasulullah mengenali saya dan merindukan. Saya kehilangan fokus nih hadirin. Tapi maaf ya, Pak, sebelumnya kan saya pernah mati suri itu, Pak, yang terjadi, Pak. Ya. Sudah nggak usah diceritakan lagi. Makasih ya, Dek. Sudah memang mimpi bertemu Rasul salah satu mimpi yang tidak bisa disaru oleh setan. Ya mudah-mudahan begitu. Doakan supaya saya dirindukan Rasulullah ya. Terima kasih. Ada seorang khalifah yang kedatangan tamu. Ini populer kisah ini.
Lalu ada yang datang minta uang, kasih uang terus. Karena yang berkata itu menceritakan mimpinya. Saya tidak akan lanjutkan, maaf ya. Beliau bahagia seseorang memimpikan Rasulullah mengenali beliau, begitulah. Saya hanya bercita-cita saja, semoga termasuk yang dirindukan Rasulullah, dirindukan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.